teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama aku Kalista. Aku ingin bercerita tentang seorang muda yang taat akan ibadahnya kepada Tuhan. Oke, aku akan kasih tahu ke kalian. Aku ingin bercerita tentang Daniel. Pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem untuk mengepung kota itu. Dan Tuhan menyerahkan raja dan semua orang Israel sehingga mereka menjadi budak Raja Babel dan kota itu hancur. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, orang-orang muda yang tak bercela. Di antara mereka ada beberapa orang Yehuda termasuk Daniel, dan ia diberi nama lain yaitu Belsazar. Daniel itu adalah seorang yang taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan Daniel hikmat dan kekuatan. Daniel menafsirkan mimpi raja sehingga raja menghormati Daniel, dan dianugerahinya Daniel dengan banyak pemberian, dan dibuatnya Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Karena Daniel melebihi pejabat tinggi dan wakil para raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Tetapi para pejabat dan wakil raja tidak suka Daniel lebih dari mereka, sehingga mereka mencari alasan kesalahan saat Daniel bekerja dalam pemerintahan. Tetapi tidak ada kesalahan satupun padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian cepat-cepatlah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi, penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan dalam 30 hari menyampaikan permohonan dan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius membuat surat perintah
perintah dengan larangan itu dan tidak dapat dicabut kembali. Didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa serta memuji-muji Allah seperti yang biasa Daniel lakukan. Orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Lalu kata mereka, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan larangan yang Tuhan dikeluarkan, tetapi 3 kali sehari ia berdoa. Ketika raja mendengar hal itu, sedihlah raja dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai malam raja berusaha untuk menolongnya. Tetapi mereka mendesak raja bahwa undang-undang itu tidak bisa dicabut. Itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu berpuasalah raja semalam-malaman itu. Dia tidak menyuruh datang penghibur dan raja tidak dapat tidur. Pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ia sampai ke dekat gua itu. Berserulah raja kepada Daniel dengan suara yang sayu, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu berkatalah Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu dengan sukacita Raja memerintahkan supaya Daniel ditarik dari gua itu, dan Raja memberi perintah untuk melemparkan orang-orang yang menuduh Daniel ke dalam gua singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka. Dan Kalista cerita tentang Daniel di gua singa. Terima kasih sudah menonton videoku. Tuhan memberkati. Dadah.